kita sebagai pengelola aset, kemudian pelaksanaan lelang, penilaian, kemudian ada pengurusan piutang negara, itu memberikan kontribusi bagi penerimaan negara bukan pajak. Itu sedang melakukan penilaian aset tak berwujud. Itu tur gesingkara mengadakan lelang UMKM dan hasilnya sangat lumayan. Artinya di sini UMKM itu menjadi terperhatikan. Hai Sobat Melayu, kembali lagi di acara Bibir, Bincang Bina Online. Acara ini diselenggarakan oleh Kanwil DJKN Riau Sumba dan Kepri dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa. Saat ini bersama kita telah hadir Bapak Sudarsono, Kepala Kanwil DJKN Riau Sumba dan Kepri, yang lebih dikenal dengan Bapak Sony. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Sony. Kami akan membahas lebih dekat lagi mengenai Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Selamat siang Bapak, kabar? Selamat siang. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu ya Pak. Amin, insyaallah ya. Baik Pak, izin Pak kita hari ini berbincang-bincang santai ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, Kanwil DJKN Riau Sumba dan Kepri ini biasanya kan disapa Kanwil RSK. Untuk peranannya itu dalam APBN tuh seperti apa sih Pak? Ya, jadi ini sebagai informasi dan pembelajaran saja ya buat kita semua, bahwa DJKN ini adalah unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Nah, DJKN ada 17 kanwil se-Indonesia. Salah satunya Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri. Sebagai unit vertikal di provinsi, DJKN RSK ini, Kanwil DJKN RSK dibantu, di backup oleh 5 KPKNL. Ada KPKNL Padang, Bukit Tinggi, kemudian ada Pekanbaru dan Dumai di Provinsi Riau, dan di Kepri ada Batam. Nah, bagaimana peran Kanwil DJKN bagi APBN kita misalnya? Dari tusi yang sudah diamanahkan kepada DJKN, kita sebagai pengelola aset, kemudian pelaksanaan lelang, penilaian, kemudian ada pengurusan piutang negara, itu memberikan kontribusi bagi penerimaan negara bukan pajak. Kalau boleh saya sampaikan di sini, tahun ini sampai dengan 22 Desember data yang saya pegang, ada hasil dari PNBP yang sudah kita hasilkan itu 385 miliar rupiah. Nah, ini melampaui target yang ditetapkan. Targetnya itu 218, jadi capaiannya ini 176% untuk sampai dengan 22 Desember ini. Jadi berperan dalam memberikan PNBP untuk APBN kita. Ternyata selain targetnya yang cukup menantang, Kanwil RSK juga bisa lebih mendapatkan capaian yang besar ya Pak, melampaui target. Kalau di bidang pengelolaan kekayaan negara nih Pak, itu mencakup apa aja Pak? Iya, kalau di bidang pengelolaan kekayaan negara itu yang dilaksanakan lumayan beragam dan bervariatif ya, bervariasi gitu, cukup variatif. Itu ada yang namanya pengamanan, pengelolaan, optimalisasi aset ex-BPPN, ex-PPA. Kemudian ada ABMAT. ABMAT itu aset bekas milik asing Tionghoa. Kemudian ada barang tegahan biaya cukai. Dan ada juga sertifikasi. Nah, saat ini kalau saya boleh sampaikan, untuk sertifikasi ya, target kita 1.760 di 5 KPKN itu. Sampai saat ini sudah 1.628. Jadi kalau
sampai dengan akhir Desember ini kami masih coba kejar terus untuk sertifikasi ini dapat diselesaikan sampai dengan akhir Desember ini. Nah, selain itu untuk PNBP aset itu kita sudah dapatkan 332 miliar untuk khusus aset ya. Kalau aset ini ada yang di satker atau ada yang di pengelola. Nah, dari situ yang satker misalnya ada yang dioptimalkan, disewakan, dikerjasamakan, kerjasama pemanfaatan, atau yang sudah aset-aset yang sudah tidak digunakan bisa dijual lelang dan lain-lain. Hasilnya seperti bisa tetap digunakan dengan baik ya Pak, dengan maksimal. Ya. Selain bidang pengelolaan kekayaan negara, tadi kan Bapak sempat bilang juga ada bidang-bidang lain yang dikerjakan nih dari Kanwil DJKN RSK. Kalau di bidang lainnya gimana tuh Pak kerja sama kami? Ya, kalau untuk penilaian misalnya ya, kita selama ini melakukan penilaian itu untuk dalam rangka pemanfaatan. Jadi ini aset mau disewakan. Seperti misalnya saat ini tim penilai kita, tim penilai pemerintah dari Kanwil DJKN RSK bersama-sama dengan KPKNL Padang itu sedang melakukan penilaian aset tak berwujud. Itu Tour de Singkarak dengan Provinsi Sumbar. Ya, saat ini sedang turun ke sana, nanti akan dinilai hasilnya itu seperti apa, sehingga nanti apabila hak atas manfaat ini nanti kita lelang, ada investor atau pihak ketiga yang mau menyelenggarakan ini dengan nilai yang sudah kita tetapkan. Nah, selain dengan Pemprov, Pemda, Pemkot gitu ya, kita juga selalu melakukan penilaian atas aset-aset dari kementerian lembaga, entah itu untuk kebutuhan penyusunan LKPP, pemanfaatan, pemindahantanganan, dan lain-lain. Jadi sangat menantang, sangat challenging gitu ya, karena banyak hal-hal baru yang harus diselesaikan oleh teman-teman penilai dengan ilmu yang sudah mereka peroleh. Sebagai informasi untuk dengan kementerian lembaga, laporan penilaian yang sudah dihasilkan itu ada sebanyak 690 dengan laporan penilaian yang nilainya itu 8 triliun atas aset yang sudah dinilai tadi. Sedangkan untuk Pemprov, Pemda, Pemkat, dan Pemkot itu ada 603 laporan penilaian dengan nilai 3,7 triliun. Jadi memang cukup banyak, cukup padat waktunya gitu ya untuk melakukan penilaian, karena di 3 provinsi ini selain dari kementerian lembaga juga dari Pemda yang melakukan atau memohonkan penilaiannya kepada kita. Nah, ke depan kebijakan pimpinan, kebijakan kantor pusat juga bahwa nanti Pemda itu diharapkan punya penilai pemerintah sendiri, penilai pemerintah daerah, sehingga nanti dalam rangka penilaian barang-barang milik daerah itu bisa dilakukan oleh penilai daerah sendiri, tentu dengan mungkin kalau masih ya ada asistensi atau pendampingan dari penilai pemerintah DJKN, mungkin seperti itu. Wah, cukup beragam ya Pak, berarti tusinya DJKN. Kalau untuk kemarin kan sempat naik COVID ya Pak, naik kembali COVID. Kalau perannya untuk di pemulihan ekonomi nasional ya Pak? Iya, jadi untuk pemulihan ekonomi nasional ya, DJKN juga mencoba untuk lebih proaktif gitu ya di masa-masa pandemi COVID, karena sektor real itu terpukul luar biasa dari sisi ekonomi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi di provinsi juga menjadi terpengaruh. Nah, untuk itu melalui lelang Kanwil DJKN RSK bersama-sama dengan Pemprov ya itu mencoba untuk mengajak teman-teman UMKM untuk melakukan lelang UMKM. Jadi bulan Agustus kemarin
bersama-sama dengan pihak terkait lainnya seperti dalam hal ini Pemprov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UMKM ya kalau nggak salah, itu menyelenggarakan lelang UMKM dan hasilnya sangat lumayan. Artinya di sini UMKM itu menjadi terperhatikan. Dia bisa membuat suatu produk tetapi jualnya susah ya karena terpukul secara ekonomi kan. Nah oleh karena itu melalui lelang UMKM kita ajak pihak-pihak yang terlibat berkepentingan di situ untuk ikut meningkatkan taraf hidup dan membuat produk UMKM itu menjadi lebih dikenal kepada masyarakat. Nah ke depan kami akan mencoba untuk bekerja sama dengan SMV, Special Mission Vehicle, itu adalah BUMN di bawah Menteri Keuangan. Nanti diharapkan UMKM ini yang produk-produknya itu luar biasa, punya spesifikasi tertentu, karakteristik tertentu sesuai wilayah ya. Kalau di Riau ini kan misalnya baju adatnya spesifik, ada tanja gitu ya. Nah ini kalau diekspor atau dijual keluar itu pasti menarik. Karena apa? Karena ini produknya unik, mempunyai ciri khas tertentu. Nah bisa jadi teman-teman UMKM ini pengen jual barang ke luar negeri tapi belum tahu caranya. Nah Kementerian Keuangan punya SMV namanya LPEI. Nah nanti insya Allah ya dalam tahun depan lah mungkin ini karena udah Desember ini ya, udah akhir tahun, nanti kami akan coba gandeng gitu LPII untuk memberikan asistensi pembekalan kepada UMKM ini yang ingin ekspor tapi belum tahu caranya, bagaimana menjualnya, bagaimana penjaminannya dan lain-lain. Nah nanti diharapkan di situ produk-produk Provinsi Riau ini bisa dikenal oleh masyarakat dunia karena dengan adanya ekspor ini selain menambah devisa negara ya kan, si UMKM ini juga nanti kalau hasilnya laku banyak, pesanannya banyak, mau nggak mau dia harus nambah pegawai kan, artinya apa? Dia akan mengurangi tingkat pengangguran. Nah jadi dengan ini banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk meningkatkan baik taraf hidup masyarakat Riau maupun Provinsi Riau atau perekonomian Riau secara keseluruhan. Karena bisa membuka lapangan kerja juga ya buat banyak orang Pak. Setelah ngobrol cukup banyak nih Pak, kan tadi targetnya, capaiannya yang melampaui target. Ada sih Pak penghargaan yang sudah diperoleh Kanwil DJKN RSK? Ya, kalau penghargaan ya alhamdulillah ya, kita kan bekerja sesuai tone, sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Kami bersama seluruh jajaran dan alhamdulillah jajaran juga sangat mendukung. Itu saya selalu tekankan bekerja sebaik-baiknya. Ya alhamdulillah dengan bekerja sebaik-baiknya itu ternyata pihak lain melihat. Artinya dari situ kita diberi penghargaan. Kalau penghargaan yang paling baru itu dari Komisi Informasi Provinsi Riau. Kita dapat penghargaan kategori menuju informatif. Ya, insya Allah tahun depan nanti akan kita tingkatkan lagi. Jadi kami dan seluruh jajaran berkomitmen untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya, membuka kotak aduan. Kalau ada yang komplain, ada yang nggak puas dengan layanan DJKN, dengan layanan Kanwil RSK, dengan KPKNL, silakan disampaikan ke kami. Kita akan coba mencarikan solusinya, mencarikan permasalahannya apa, kita carikan jalan keluarnya seperti apa. Nah, diharapkan nanti informasi ini semakin terbuka karena sekarang kan informasi sangat mudah diakses. Jadi kalau ada ganjalan, bottleneck dan lain-lain itu bisa dikomunikasikan dengan cepat. Dan kita juga sudah buka kontak aduan, telepon bisa, lewat internet bisa, lewat
WA bisa, pokoknya apapun salurannya ada semua. Nah selain itu juga terkait dengan penghargaan dari Kanwil Perbendaraan. Itu kategori kemarin saya lupa ya, dapat piagam penghargaan itu kayaknya pelaksanaan anggaran yang akuntabel, kredibel dan lain-lain seperti itu. Tapi ada beberapa penghargaan memang yang disampaikan kepada DJKN. Selain itu, alhamdulillah tahun ini kita melalui KPKNL Pekanbaru dan KPKNL Dumai dapat memperoleh predikat zona integritas menuju WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Ya ini patut kita syukuri, dan tentu yang lebih berat mempertahankan ya. Yang nanti akan running tahun 2023 ini insya Allah nanti dari Kanwil DJKN RSK akan menuju ke ZIWBBM bersama-sama dengan KPKNL Batam dan KPKNL Padang. Kalau yang Bukit tahun 2021 sudah memperoleh WBBM. Jadi kita fokus ke 3 partai ini, Kanwil dan 2 KPKNL. Mungkin itu. Agar semuanya bisa WBBM juga. Benar, ya Pak. Iya. Mungkin karena ini udah akhir tahun ya Pak. Untuk Bapak sendiri apa ada harapan nggak Pak untuk Kanwil DJKN RSK? Ya, untuk harapan banyak sebenarnya harapan dari saya sebagai insan Kementerian Keuangan, sebagai Kakanwil di DJKN RSK ini ya. Tapi yang paling penting adalah yang pertama ya, peningkatan pelayanan semakin lebih baik kepada seluruh stakeholder. Ya kita akan selalu memperbaiki diri, makanya kita ingin selalu ada kritik, masukan dari seluruh pihak, baik dari internal maupun eksternal, baik dari pimpinan maupun dari rekan kerja, sejawat maupun dari stakeholder yang lain. Kemudian dengan begitu tentu kepuasan dari pengguna layanan ini yang paling kita harapkan. Yang berikutnya adalah harapan saya tahun depan pengelolaan aset itu dapat lebih optimal, karena optimalisasi aset ini membutuhkan strategi dan cara-cara khusus tertentu gitu ya. Terutama aset-aset yang ex-BPPN, ex-BPA, AT, itu masih belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Tetapi dengan komitmen pimpinan, Bu Menteri, Pak Dirjen, dan seluruh jajaran DJKN, dengan komitmen yang sama, dengan spirit dan roh yang menjadi aset manager yang baik, diharapkan hal-hal itu dapat dicapai. Nah, berikutnya dengan demikian nanti harapannya tentu Kanwil DJKN dan seluruh DJKN tentunya menjadi aset manager yang kredibel, aset manager yang benar-benar pengelola aset, ya, the real pengelola aset, distinguished asset manager misalnya ya. Nah, dengan demikian kalau nanti kita bisa menjadi aset manager yang betul-betul qualified, distinguished tadi itu, diharapkan PNBP yang kita bisa berikan ke APBN itu bisa semakin meningkat. Nah, jadi dengan optimalisasi aset itu diharapkan PNBP dapat meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat juga semakin dapat diperbaiki. Nah, dengan demikian saya bersama seluruh jajaran Kanwil RSK selalu semangat untuk melakukan itu, karena masih banyak ruang yang bisa kita gunakan untuk melakukan perbaikan, peningkatan dan peningkatan baik itu capacity building di kita internal maupun relasi dengan unit-unit yang lain. Mungkin itu. Baik Pak Sony, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya ini ya Pak. Tapi untuk optimalisasi aset negara, saya punya pantun. Oh boleh Pak, silakan. Mencari ikan di Niagara. Mari kita optimalkan aset negara. Oh,
Pak, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Semoga bisa berbincang-bincang lagi dengan Bapak dan semoga di tahun yang akan datang harapan-harapan Bapak bagi kanwil DJKN RSK bisa terwujud juga. Insya Allah, amin. Oke, demikian acara Bibian kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.